Halo Laguna Trainer, saat ini saya sedang berada di salah satu supplier atau vendor Laguna.com. Yang model bisnisnya itu di rumah ya guys, tapi dia adalah salah satu vendor atau supplier yang menjadi andalan para top seller di marketplace ya guys. Kita lihat penampakannya, ada produk apa aja di dalam. Yuk kita lihat. I'm trying to erase them, but when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm. Oke guys, sekarang saya sudah berada di rumah salah satu supplier atau vendor Laguna Trainer. Saya melihat ada beberapa polybag ya, mungkin ada 10 polybag. Saya penasaran, kita lihat isinya seperti apa. Yang saya tahu ini produk-produk original guys ya. Nanti saya akan coba ambil beberapa sampling satu persatu dan kita akan unboxing dan review di sana ya guys. Oke, kita Oke guys, karena di dalam lumayan panas, jadi saya bawa beberapa contoh sampling. Nanti kita review di dalam mobil ya guys. Kita review dan unboxing seperti apa penampakannya. Halo Laguna Trainer, kali ini tadi saya mencoba membawa beberapa sampling di salah satu gudang supplier ya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa sampel-sampel ini saya bawa dari salah satu supplier atau vendor yang memang beliau adalah spesialisasi baju branded sisa ekspor yang original ya guys. Jadi perlu kalian ketahui, produk-produk seperti ini itu sangat terbatas supply-nya ya guys. Jadi produk baju branded sisa ekspor yang beredar banyak sekarang di marketplace itu rata-rata mungkin 70%-nya adalah CNT dan 30%-nya yang ori seperti ini. Nah, kenapa yang ori cuma 30%? Karena yang ori itu memang betul-betul terbatas ya guys. Tidak selalu sisa ekspor. Jadi tidak selalu supply-nya selalu ada. Jadi tergantung si garment atau pabrik mendapat pesanan dari brand-brand tersebut ya guys. Beda lagi dengan yang CMT. CMT itu diproduksi ulang guys. Jadi bisa dibuat kapanpun ya. Perbedaannya CMT dan ori, kelebihan dan kekurangannya itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya guys. Setiap kategori punya marketnya masing-masing. Nah, khusus untuk kalian yang memang fokus ke yang original, jadi di Laguna Trainer itu kita juga memberikan akses ke supplier yang khusus menyediakan produk-produk branded sisa ekspor yang ori ya guys. Perlu dicatat bahwa supplier yang ori itu tidak banyak guys ya, hanya segelintir orang saja dan orangnya itu saja. Tapi disebar ke beberapa reseller yang ada di Indonesia ya guys. Nah, kalian bisa cek seller-seller, mungkin top seller yang ada di marketplace yang cukup besar, mereka bisa jadi disuplai oleh supplier ini ya guys. Nah, untuk mereview saya tadi mencoba mengambil beberapa sampel. Kebetulan sampel yang ada di minggu ini saya coba ambil beberapa sampling ya. Saya ingin memperlihatkan kalian seperti apa sih baju brand sisa ekspor yang original itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Saya tadi menemukan ini celana chinos. Ini ada, kebetulan dia ada 3 warna ya guys. Dan kemasannya kebetulan. Nah, ini kebetulan ya guys, tidak selalu yang ori itu packagingnya seperti ini ya. Kebetulan supplier atau vendor yang tadi saya temui itu adalah memang beliau itu adalah spesialis langsung ke garmentnya langsung ya guys. Jadi beliau punya akses langsung ke orang dalam di pabrik. Nah, buat kalian yang suka tanya gimana caranya saya bisa langsung ke pabrik, saya sih tidak menyarankan ya untuk kalian yang pemula, karena memang tidak semudah itu guys bisa punya akses langsung ke pabrik. Selain prosedurnya yang lumayan rumit, juga memerlukan budget yang cukup besar guys. Jadi kalau kita langsung ke pabrik itu kita nggak bisa pilih produk mau seperti apa atau jumlah kuantitinya, misalnya pilih size-nya, kuantitinya sedikit, nggak bisa guys. Jadi kalau misalnya nih seperti sampling yang saya ambil ini chinos ya, nanti kita buka, kita unboxing. Si supplier atau vendor tadi ini bisa 3.000 sampai 2.000 potong guys, harus ambil semuanya ya. Jadi buat kalian yang masih pemula, saya saranin jangan dulu deh kalau mau langsung ke pabrik, cukup ke si supplier ini tadi ya. Jadi
selain resikonya lebih besar kalau kalian langsung ke pabrik dan modalnya cukup besar, kalau menurut saya langsung ke supplier ini juga worth it untuk pemula ya guys. Kalian resikonya tidak terlalu besar. Nah ini saya mau jelaskan bahwa kelebihan yang ori itu seperti ini guys ya. Melihat dari penampilannya saja sangat berbeda dengan produk CMT atau produk lokal sekalipun ya guys. Nah kita unboxing ini kurang lebih seperti ini ininya boxnya ya, polybagnya ini ada tulisannya, terus ada barcodingnya. Ini langsung dari garment ya guys. Nah satu lagi dicatat, jadi suka ada yang bertanya ke saya itu yang bal-balan atau karungan itu, katanya mereknya juga sama, branded. Perlu kalian ketahui bahwa yang bal-balan, yang karungan itu guys, itu sumbernya dari import ya guys, dan itu bukan baju dari sisa ekspor pabrik. Itu sepengetahuan saya adalah baju bekas ya guys, baju second yang atau bekas orang pakai atau bekas dari toko-toko yang stoknya puluhan tahun yang lalu guys. Jadi dipres, dikemas, dan itu dijualnya bukan per piece seperti ini, jadi per bal, di kilo dia. Harganya murah tapi secara kualitas sangat jauh berbeda dengan kualitas sisa ekspor ya guys. Jadi jangan disamakan. Soalnya suka ada yang bertanya ke tim kita bahwa persepsi mereka bahwa sisa ekspor itu adalah bal-balan import itu guys. Jadi ini bukan ya, sangat berbeda. Nah kondisinya seperti ini, masih fresh dan sangat bagus menurut saya guys ya. Memang ini produk internasional ya, standar internasional. Nah ini dibungkus kertas, ini talinya guys. Kita bisa lihat dari detail-detail jahitannya ya guys, sangat halus sekali dan sangat rapi sekali, karena mesinnya juga berbeda dengan mesin konveksi biasa ya guys. Jadi mesin standar garment. Ini sangat detail sekali, pemilihan bahannya juga sangat bagus. Nah ya, sangat detail sekali guys. Jadi produk sisa ekspor yang original itu seperti ini ya. Nah ini kebetulan brand brand Old Navy ya. Ini harganya ini cukup lumayan mahal guys kalau kita beli di official resminya ya. Nah ini sisa ekspornya ini si supplier ini kalau take all ke pabrik mungkin kisaran beliau bisa di harga 25 sampai 30 ribu ya per piece-nya. Tapi dia harus ambil banyak guys. Nah permasalahannya buat kalian yang masih pemula, bisa langsung ke suppliernya ini ya. Mungkin kalian bisa dapetin di harga sekitar kisaran 45 sampai 50 ribu lah, paling mahal ya. Nanti tergantung kuantitinya yang kalian order. Jadi seperti ini ya guys kondisi produk sisa ekspor. Nah tadi saya kebetulan ngambil beberapa sampling. Ini ada celana celana kargo ya, celana chinos pendek. Nah ini keren guys, sangat eksklusif. Nah ini buat kalian yang mau jualan lagi, ini cocok buat kalian jual di marketplace, atau misalnya kalian punya toko fashion misalnya ya. Ini bisa menaikkan citra eksklusif kalian guys kalau kalian jual produk-produk seperti ini ya. Ada 3 warna, ada krem. Ini yang saya ambil sampling kebetulan yang ready stock saat ini ya guys. Jadi ini jangan jadi patokan, karena di supplier tadi itu perputaran barangnya sangat cepat guys. Bisa jadi besok atau lusa ini barangnya sudah tidak ada dan ganti lagi produk jenis atau style model lainnya ya guys ya. Ini contohnya seperti ini. Terus tadi juga saya ngambil beberapa sampling. Ini ada celana anak juga nih, kebetulan merek Old Navy juga. Ini keren sekali guys ya. Sangat detail sekali ininya. Pemilihan resletingnya ya. Oke. Beda dengan produk baju anak atau celana kargo yang konveksian ya guys. Ini memang standar internasional. Jadi kalau di luar negeri ini biasanya dipakai oleh anak-anak selebriti guys. Nah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mana lagi ya? Ada banyak sih sebenarnya. Saya ini hanya ambil beberapa sampling saja. Nah ini
Nih, ada juga yang tampilannya seperti ini ya guys. Jadi masih ada polybagnya, masih ada gantungan ininya. Ini sangat worth it. Oke, celana anak. Terus oke, ini ada chinos nih. Chinos ya, brand Gap. Nah, ini kalian bisa searching di website official resmi Gap ya, www.gap.com kalau nggak salah. Nah, kalian bisa cek. Ini dari pemilihan bahannya guys, halus sekali ya. Dipakainya juga enak. Bahan twill kalau nggak salah nih. Ini yang ori itu seperti ini ya guys. Beda lah. Kalau kalian sudah terbiasa memegang fashion branded, produk branded dengan lokal konveksi, itu sangat berbeda jauh kualitasnya ya guys. Nah seperti ini ya. Jadi memang untuk kalian yang buat jual lagi memang perlu edukasi sih guys, terutama ke customer yang masih awam tentang baju branded ini ya guys. Jadi kalian bisa simak video-video Lagunapreneur sebelumnya yang menjelaskan tentang apa itu baju branded sisa ekspor ya. Jadi kelebihan dari menjual produk sisa ekspor itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi ya guys. Jadi ada semacam perbandingan harga dan kualitas ya. Dengan kualitas yang bagus, harga aslinya mahal, tapi kalian bisa dapetin dengan harga murah dan jual tentunya lebih murah ya. Jadi ini peluang buat kalian untuk menjadi usaha di bidang sisa ekspor ini ya guys. Nah ini salah satu contoh chinos. Terus ada beberapa nih celana jeans. Ini mungkin kisaran harga dari supplier nggak mahal juga guys, sekitar 55 atau 60 ribu lah, atau 65 ribu paling mahal ya. Ini untuk dewasa ini cukup keren guys. Kalau di official resminya mungkin ini nggak kurang dari 400 ribu harganya guys. Celana-celana seperti ini ya. Ada juga nih celana jeans. Kebetulan ini semua masih polybag kan ya guys, dan masih ada tag price-nya. Kebetulan nih supplier ini mungkin di minggu ini turun brand Old Navy ya guys. Jadi seperti itu, kalau pabrik itu sekali mengeluarkan sisa ekspor biasanya per brand gitu. Tergantung si pabrik itu memproduksi pesanan dari brand siapa ya. Kebetulan yang lagi turun ini lebih banyak ke brand Old Navy ya guys. Dan brand Old Navy ini cukup lumayan bagus. Kalian bisa cek website official resminya oldnavy.com ya. Nah seperti ini kancingnya. Ini bagus sekali guys. Beda sekali dengan celana denim atau jeans produk-produk konveksi atau lokal ya. Cukup worth it lah. Lagi ya. Nah ini ada chinos juga nih, Old Navy juga, keren guys. Seperti ini ya. Masih banyak lagi. Nah satu lagi tips buat kalian ya, kalian kan sudah mengenal nih sumbernya. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara menjualnya ya guys. Itu memang kendalanya di situ. Tidak setiap orang itu ahli di bidang penjualan. Apalagi sebagai pemula pasti kalian masih gagap ya. Gimana caranya menjual produk ini supaya laku ya. Ada beberapa tips sih, ada beberapa cara ya. Pertama ada kalian tentuin target marketnya dulu ya. Yang jelas target marketnya adalah kita udah sepakat ya bahwa orang-orang yang menginginkan produk fashion dan mereka kalau bisa teredukasi ya guys, tahu. Jadi fashion itu kan banyak sekali kita pilihan ya. Persaingannya sangat ketat di dunia fashion. Nah, yang kalian lebih spesifik lagi. Jadi tekankan bahwa produk fashion yang kalian jual adalah kelebihannya seperti yang saya sebutkan tadi ya guys. Nah, jika kalian misalnya target marketnya adalah retail, misalnya kalian mau jual di marketplace, tantangannya adalah bagaimana caranya calon pembeli kalian tuh mengenal toko kalian guys ya. Even kalian punya produk bagus, harganya murah, kalau kalian tidak tahu caranya, itu juga akan sia-sia ya guys. Jadi di online itu, di marketplace itu, yang pertama kalian harus
rajin upload gambar guys. Jadi si calon pembeli itu pasti ngelihat kalau cuman kalian upload 1 atau 2 gambar itu dipastikan kalian kurang bersaing guys ya. Jadi kalian harus punya banyak produk yang kalian upload. Itu pun belum cukup guys. Jadi psikologi calon pembeli itu melihat biasanya faktor dari ulasan ya guys. Terus faktor toko kalian produk ini sudah terjual berapa banyak. Biasanya kalau produk kalian yang kalian posting di toko kalian belum ada pembelinya, nah itu biasanya customer tuh ragu guys ya. Itu memang banyak sekali proses-prosesnya jika kalian jualan di marketplace atau toko online di marketplace ya guys. Tapi tetap kalian jangan patah semangat. Langkah pertama kalian sudah menemukan sumbernya, di mana produk-produk baju branded sisa ekspor ini bisa kalian dapatkan. Nah, tinggal kalian pikirin bagaimana caranya kalian bisa menjualnya di marketplace. Nah, ada satu lagi, kalau saya sih lebih suggest kalian kalau kalian jualan di marketplace itu persaingannya sangat ketat ya guys, karena kalian akan bersaing dengan ratusan bahkan ribuan seller-seller lainnya guys ya. Nah, kalau saya sih lebih rekomen kalian jualannya itu dikombinasikan ya guys, selain online tapi ada offline-nya juga ya. Nah, terus cara promosinya kalian harus kuasai itu guys. Misalnya kalian bikin akun Facebook atau Instagram, tapi harus konsisten ya guys. Dan itu perlu kesabaran, nggak bisa instan guys ya. Yang terpenting kalian sebenarnya konsisten aja posting di akun sosial media kalian ya guys. Harus rajin posting, terus tidak selalu harus tentang jualan guys. Jadi kalian bisa share ke calon pembeli kalian tentang pengetahuan tentang baju branded sisa ekspor ini ya guys. Kalian bisa bikin semacam tutorial atau dokumenter yang menjelaskan bahwa ini loh ada produk baju sisa ekspor yang bisa jadi alternatif teman-teman lainnya, itu jadi salah satu alternatif pilihan menggunakan fashion yang berkualitas tapi bisa dapetin dengan harga murah ya. Kalian juga kalau menurut saya ini satu lagi ya tips dari saya ya. Saya cukup mengenal baik dengan vendor ini ya. Jadi saya tahu persis beliau itu take all langsung ke pabrik guys ya. Dia kan contoh ini dia ngambil produk ini sekitar 3.000 piece nih ya. Sebenarnya beliau itu juga daya jangkau pemasarannya masih terbatas guys ya. Jadi beliau hanya mensuplai ke beberapa seller-seller tertentu saja. Nah, ini peluang sama buat kalian untuk bisa bekerja sama dengan dengan vendor ini. Jadi kalian juga kepanjangan tangan dari si supplier tadi guys. Saya sih saranin lebih cocok, lebih enak sebenarnya kalian jualnya juga ke pedagang lagi guys, karena harganya pasti masih masuk ya. Nah, itu memang dan tidak terlalu berat guys persaingannya. Kalau kalian jualan di marketplace itu kalian akan bersaing dengan sangat banyak pesaing lainnya ya. Tapi kalau kalian misalnya target marketnya fokusnya ke toko-toko lagi, karena toko-toko juga di seluruh Indonesia belum punya banyak akses ke barang-barang seperti ini guys. Mereka juga sangat kesulitan bisa mendapatkan produk-produk branded sisa ekspor yang seperti ini ya. Jadi ini sih sebenarnya jarang dilirik sebenarnya oleh terutama member-member Laguna juga. Mereka lebih banyak fokusnya ke jualan retail guys. Akhirnya ya itu tadi, jualan retail itu prosesnya sangat panjang dan persaingannya sudah sangat ketat lah ya guys. Tapi kalau misalnya kalian posisikan diri sebagai supplier lagi, kepanjangan tangan dari supplier ini, itu kemungkinan berhasilnya peluangnya masih besar guys ya. Dan kalian tidak perlu banyak customer sebenarnya. Contoh misalnya kalian ada di daerah, misalnya di luar kota ya, misalnya di Bali misalnya, atau di
di Medan misalnya, itu masih jarang pemainnya guys. Jadi kalian fokus aja ke misalnya toko-toko fashion atau misalnya pedagang-pedagang online lagi bisa guys. Kalian jualnya sistem grosir lagi ya. Jadi ngambil marginnya nggak harus banyak-banyak. Mungkin per potongnya bisa ngambil Rp5.000 atau Rp10.000 per piece-nya mungkin. Tapi kalian jualnya bisa lebih banyak kalau kalian supply-nya ke toko atau ke pedagang lagi. Kalau saya sih saranin, menurut pengalaman saya dulu waktu saya terjun langsung jadi supplier, saya fokus ke market pedagang lagi guys ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi peluang bisnis di baju brand Sisa Ekspor ini peluangnya masih sangat banyak ya guys, masih sangat luas, masih yang terpenting kalian pahami dulu nih kelebihannya baju branded Sisa Ekspor ini. Jadi kalian lebih spesifik mengklasifikasikan bahwa produk kalian ini memang eksklusif ya guys. Jadi kalian tidak bersaing dengan produk fashion yang sudah umum, yang sudah banyak dilakukan oleh kebanyakan para seller atau pengusaha fashion ya guys. Kurang lebih seperti itu. Oke guys, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya ya guys, supaya kalian tetap bisa mendapatkan update terbaru seputar bisnis baju branded Sisa Ekspor. Sampai jumpa.